Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai approach, model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran serta 3 model pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah inquiry learning, dan yang ketiga adalah cooperative learning. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah approach atau pendekatan. Approach atau pendekatan merupakan sudut pandang atau titik tolak tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, pendekatan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah student center, yang dimana pendekatan ini berorientasi atau berpusat pada siswa, yang mana siswa akan mencari informasi, membangun pengetahuan itu sendiri, dan belajar secara mandiri. Dan yang kedua adalah teacher center atau pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru, yang mana guru akan memberikan informasi, menjelaskan, dan memberikan pemahaman kepada siswa, dan siswa tersebut akan menerima informasi tersebut. Yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Nah, contoh dari model pembelajaran seperti discovery learning, inquiry learning, cooperative learning, problem based learning, dan masih banyak lagi model pembelajaran yang lain. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh dari metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan masih banyak lagi metode yang bisa dipergunakan. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan tenaga pendidik dan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara lebih efisien dan efektif. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah exposition discovery learning, dan yang kedua adalah group individual learning. Exposition discovery learning adalah kombinasi antara metode pembelajaran eksposisi. Metode pembelajaran eksposisi adalah pembelajaran melalui penyajian langsung informasi dari guru, dan pembelajaran penemuan di mana peserta didik didorong untuk aktif menemukan konsep atau pengetahuan sendiri. Nah, begini, awalnya guru akan memberikan pemahaman dasar tentang topik tertentu. Nah, selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan mengembangkan pemahaman mereka melalui aktivitas penemuan. Nah, sedangkan group individual learning atau kerjasama kelompok dan individu merupakan kerjasama atau kerja pribadi yang mana siswa akan mencari informasi secara mandiri tanpa diperoleh secara mandiri tanpa dari gurunya. Yang kelima adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran merupakan implementasi dari metode dan jabaran operasional dari metode pembelajaran. Masuk kepada model pembelajaran, yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran.
Nah, prinsip discovery learning ini sendiri lebih menekankan pada penemuan materi yang akan dibahas. Tidak hanya itu, discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan siswa. Sintaks discovery learning atau langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning yang pertama adalah stimulasi awal. Pada langkah ini, guru akan memperkenalkan topik ataupun konsep menggunakan stimulasi yang menarik perhatian siswa, seperti bisa melalui gambar maupun video. Yang kedua adalah eksplorasi mandiri. Nah, pada langkah ini siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi serta secara mandiri melalui berbagai sumber informasi, bisa melalui buku maupun sumber internet. Nah, langkah yang ketiga adalah penemuan. Nah, pada langkah ini siswa mulai menemukan konsep atau prinsip baru melalui pengalaman langsung dan refleksi atas apa yang mereka amati dan pelajari dalam tahap eksplorasi. Nah, yang keempat adalah pemantapan konsep. Setelah siswa menemukan konsep baru, guru memastikan pemahaman mereka dengan menggunakan strategi seperti pertanyaan terbuka, kuis, diskusi kelompok, atau presentasi. Nah, selanjutnya siswa dapat memperkuat pemahaman mereka melalui latihan soal, menjelaskan konsep kepada teman sekelas, atau bisa juga dengan membuat rangkuman. Nah, contoh dari model pembelajaran discovery learning misalnya adalah ketika siswa diminta untuk melakukan studi lapangan tentang sebuah komunitas lokal untuk memahami struktur sosial, budaya, dan interaksi antar individu. Nah, dari pengalaman secara langsung ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Model pembelajaran yang kedua adalah inquiry learning. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang dimana siswa secara aktif terlibat dalam mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan mencari jawaban atau solusi atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Nah, sintaks dalam model pembelajaran inquiry learning yang pertama adalah pertanyaan awal. Nah, pada tahap ini siswa mengajukan pertanyaan awal yang menarik atau menerima pertanyaan dari guru. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik awal dalam proses penelitian lebih lanjut. Kemudian siswa dapat mempertimbangkan apa yang mereka ingin ketahui atau pelajari tentang suatu topik dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Sintaks dalam model pembelajaran inquiry learning yang pertama adalah pertanyaan awal. Pada tahap ini, siswa mengajukan pertanyaan awal yang menarik atau menerima pertanyaan dari gurunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik awal dalam proses penelitian lebih lanjut. Kemudian, siswa dapat mempertimbangkan apa yang mereka ingin ketahui atau pelajari tentang suatu topik dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Yang kedua adalah penelitian. Nah, setelah pertanyaan awal ditetapkan, siswa melakukan penelitian untuk mencari jawaban atau informasi yang diperlukan. Nah, ini bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti pengumpulan data, observasi langsung, atau studi pustaka. Yang ketiga adalah analisis. Nah, selama tahap analisis, siswa menganalisis informasi yang mereka kumpulkan selama proses penelitian. Tujuannya adalah menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Nah, yang keempat atau sintaks terakhir adalah tahap akhir, siswa akan berbagi jawaban atau temuan mereka kepada teman sekelasnya. Bisa dilakukan melalui presentasi yang akan menjelaskan proses penelitian mereka dan juga bisa menunjukkan bukti mendukung temuan mereka. Nah, contoh dari model pembelajaran inquiry learning, kita bisa ambil contoh misalnya siswa akan melakukan penelitian tentang masalah kemiskinan. Nah, siswa akan melakukan penelitian untuk memahami akar masalah
dampaknya, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Siswa dapat melakukan dengan mewawancarai, melakukan survei, dan menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu kemiskinan tersebut. Nah, model pembelajaran yang terakhir adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, biasanya peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik dapat bekerja sama dengan tim, berdiskusi, berbagi ide, dan bisa saling memberi pengertian. Nah, sintaks dalam cooperative learning atau langkah-langkah dalam model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan memotivasi siswa. Pada langkah ini, guru akan menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru juga akan memotivasi siswa dengan menjelaskan sintaks dalam model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan memotivasi siswa. Nah, pada langkah ini, guru akan menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru juga akan memotivasi siswa dengan menjelaskan betapa pentingnya tujuan pembelajaran ini. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Nah, guru akan menyajikan informasi atau materi pelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Ini bisa dilakukan melalui ceramah ataupun presentasi. Nah, guru akan semaksimal mungkin untuk memastikan siswa agar paham mengenai informasi yang telah disajikan, karena agar mereka siap untuk bekerja dalam kelompok. Nah, yang ketiga adalah mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, setelah siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang materi pelajaran, guru akan mengorganisasi mereka ke dalam kelompok belajar atau membagi mereka ke dalam kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari 3-5 orang siswa dengan keberagaman kemampuan dan karakteristik. Nah, jadi peran guru dalam membagi kelompok ini sangat penting karena guru harus membagi siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, tidak boleh menyamakan siswa dengan yang pintar atau siswa yang memang benar-benar kurang aktif dalam kelas tersebut. Langkah keempat dalam model pembelajaran kooperatif adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, guru akan membimbing kelompok-kelompok dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan, seperti memberikan arahan, menyediakan sumber informasi, dan memberikan dukungan jika diperlukan. Nah, tahap kelima adalah evaluasi. Nah, setelah selesai, guru akan mengevaluasi kinerja kelompok seperti memberikan penilaian atau melakukan tes pengetahuan. Evaluasi membantu guru memahami sejauh mana siswa telah memahami materi dan melihat kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam kelompok. Langkah yang keenam adalah memberikan penghargaan. Terakhir, guru akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok-kelompok yang telah bekerja dengan baik atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penghargaan ini dapat berupa pujian, pengakuan di depan kelas, insentif, atau lain sebagainya. Contoh dari model pembelajaran cooperative learning ada 3. Yang pertama adalah group investigation atau penyelidikan berkelompok, di mana kelompok ini akan melakukan penyelidikan dengan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menyelidiki topik tersebut. Hasil penyelidikan dipresentasikan kepada kelas sehingga setiap kelompok harus berkontribusi dalam pembuatan dan penyampaian hasil. Yang kedua adalah round robin atau berputar. Nah, dalam kelompok diskusi, setiap anggota akan berbagi pendapat atau jawaban secara bergantian dalam urutan tertentu. Nah, diskusi berlangsung dalam beberapa putaran yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara merata.
Yang ketiga adalah learning circle atau lingkaran belajar. Itu melibatkan siswa bekerja dalam kelompok dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan mereka tentang topik tertentu. Nah, diskusi dilakukan secara lebih santai dan dipimpin oleh guru. Siswa sebagai fasilitator yang memastikan setiap anggota kelompok mendapat kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penggunaan kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.